semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Bapak, Ibu-ibu, adik-adik semua sudah datang ke Rumah Makan Gratis. Ini pengajian pertama, program kita pertama di Rumah Makan Gratis. Insya Allah nanti tiap minggu akan ada pengajian ini. Jadi nanti kita akan membagikan dulu snacknya untuk nasinya setelah kajian ya. Jadi nanti setelah, sambil dengerin kajian, nanti ada snack. Setelah kajian selesai baru kita kasih nasinya. Ya, setuju ya? Setuju ya? Oke. Nanti akan dibagi sama teman-teman adik santri, satu orang satu seperti biasa. Nggak usah berebutan, nanti biar mereka yang ngasih sendiri. Jadi ibu-ibu, bapak di sini aja. Kita akan lebih puterin. Ya. Oke, untuk sekarang ini alhamdulillah kita sudah datang Ustaz Maliki. Nanti beliau akan memberikan sedikit tausiahnya. Kita belajar sama-sama di sini mengenai agama Islam seperti apa. Ya, nanti didengarkan, diamalkan, mudah-mudahan berkah buat kita semua ya. Berkah juga buat Rumah Makan Gratis. Minta tolong terus doakan Rumah Makan Gratis buat istiqomah biar terus bisa berbagi. Oke, demikian dari saya. Untuk selanjutnya Ustaz Maliki bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih 50% yang jawab salam saya. Mudah-mudahan yang jawab salam saya Allah berangkatkan umroh dan haji tahun 2021, amin. Yang belum dapat pekerjaan, Allah dapatkan pekerjaan yang terbaik. Yang masih nganggur dapat pekerjaan. Yang belum dapat jodoh, Allah pertemukan jodoh yang terbaik. Selamat di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dikatakan salawat Nabi maka dijawab Allahumma sholli alaihi wasallam atau sallu alaihi, ya. Karena orang yang begitu bukan berarti dia bakhil secara materi saja, tetapi ketika disampaikan disebutkan nama baginda Rasul dia tidak menjawab, maka itu sepelit-pelitnya orang tidak mau jawab salawat Nabi. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiratnya. Alhamdulillah, siang hari ini perdana majelis taklim Rumah Makan Gratis Cilangkap. Kita doakan insya Allah setiap pekan kita akan mengadakan taklim pekanan. Mudah-mudahan Allah mudahkan rencana ini, bisa istiqomah. Rumah Makan Gratis semakin lama semakin banyak donaturnya, karena ini sangat bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Selain daripada kebutuhan jasmani kita, makan minum kita, tentunya kita harus seimbangkan dengan rohani kita juga. Jadi apa? Lahir dan batin. Kita makan, diberikan siraman rohani juga, masya Allah tabarakallah. Ini jarang-jarang begini Pak, jarang-jarang. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, sekarang masih di bulan Maulid. Kita tidak bahas antar masalah boleh atau tidak, kita tidak bahas. Tapi yang paling pokok adalah kita mentauladani baginda Rasul. Di situ saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Quran surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat 21. Artinya adalah sungguh pada diri baginda Rasul terdapat suri tauladan yang baik, Pak. Bagi kalian, bagi kamu. Siapa? Yang pertama adalah orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakin terhadap yang namanya yaumil qiyamah, yaumil akhirah. Dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang memang menjadikan baginda Rasul sebagai uswatun hasanah. Betul apa betul? Bu, ibu, bu, mudah-mudahan suaminya dapat duit 100 juta, Bu. Kurang kenceng, Bu. Kalau bapak mah sudah CS lah ya, tapi ibu kan dipanggil. Jadi suri tauladan kita siapa tadi? Baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita tekankan. Setiap tahun Maulid Nabi banyak kita hadirin, betul ya? Memang dibacakan riwayat-riwayat, tetapi jarang yang dibahas tentang siapa itu baginda Rasul. Ada yang bahas, tapi mungkin baru berapa persen saja. Baginda Rasul uswatun hasanah, contoh yang baik. Dari kecil beliau sudah ada yang namanya fase yatim. Umur berapa? Umur 6 tahun beliau sudah ditinggalkan ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini sambil diingetin ya, nanti ada kuis habis ini. Sambil diingetin ya. Sik. Jadi umur 6 tahun beliau ketika pertama kali dalam kandungan itu sudah ditinggal oleh ayahnya dalam kandungan. Ketika umur 6 tahun itu ditinggalkan oleh ibunya. Jadi tadi ketika di dalam kandungan ditinggal ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ketika umur 6 tahun beliau sudah ditinggalkan ibunya. Siapa namanya? Aisyah. Itu ada lagunya, Bu. Itu hafal kan? Namanya adalah Aminah. Nah, kan? Ketahuan kan? Ini pentingnya sejarah sirah nabawiyah. Kita harus bahas sedikit, Pak. Kita nggak lama, paling setengah jam. Kemudian beliau diasuh ketika ditinggalkan oleh ibunya Aminah. Ketika beliau sedang berziarah ke makam ayahnya, di perjalanan pulang ibunya meninggal. Nggak lama, siapa yang mengasuh setelah itu? Kakeknya, betul. Siapa namanya? Ayo, bukan Abdul Malik ya. Abdul Malik saya. Abdul Muttalib itu kakeknya. Nah, kita penting ya, sebentar aja. Jadi pertama tadi ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib, ibunya adalah Aminah, kakeknya adalah Abdul Muttalib. Ingetin tuh. Gak lama diasuh, kurang lebih 2 tahun. Tapi sebelumnya, karena waktu itu di Saudi Arabia jahiliyah, banyak sekali moral yang kurang bagus, mabok-mabokan. Makanya inisiatif daripada kakeknya Rasulullah Muhammad SAW diasuh oleh kaum Sa'ad, atau yang dikenal namanya adalah siapa? Halimah dia. Itu ibu susunya baginda Rasul. Ingatin, dipelihara karena di waktu itu di desanya itu bersih, bahasanya masih halus, ngomongnya enak, di Rasul dididik. Maka ketika itu tidak banyak yang tahu, tidak banyak yang mau
mengasuh baginda Rasul. Kenapa? Karena waktu itu baginda Rasul masih yatim. Kalau orang yatim berarti nanti yang memberikan jaminan makan siapa nggak tahu. Kurang banyak gajinya mungkin begitu. Tapi atas izin Allah, keluarganya mengambil baginda Rasul untuk diasuh. Ternyata Allah berikan keberkahan. Ontaknya bu, ontaknya yang tadinya kurus itu langsung apa? Sehat. Susunya banyak. Sampai kampungnya, kambingnya yang kurus kering, nggak mungkin bakal keluar susu lagi. Itu Allah berikan mukjizat, keutamaan, susunya banyak, berkah sekali, cukup buat kebutuhan keluarga. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lanjut. Gak lama kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meninggal dunia. Sedih. Maka lanjut yang mengasuh siapa? Setelah kakek siapa yang mengasuh Rasulullah? Siapa namanya? Siapa namanya? Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Nah, ini penting. 25 ya pertanyaannya. Dasar banget dan harus tahu. Karena kita yakin surat Al-Ahzab tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yakin kita, percaya kita bahwasanya baginda Rasul adalah uswatun hasanah kita. Kenapa kita tidak tahu? Bahkan sejarahnya pun kita belum paham persis. Ini PR buat kita semua, Pak. Bu, Ibu, Bu, mudah-mudahan berangkat haji, Bu. Sedikit yang amin nih. Baru setelah itu baginda Rasul diasuh oleh pamannya Mama, sampai beliau diajak ke negeri Syam untuk berdagang. Tapi sebelumnya ada fase yang namanya fase bergembala. Beliau dididik oleh Allah untuk mengembalakan kambing. Betul betul. Kenapa para nabi itu peliharaannya kambing? Karena menguji kesabaran. Kambing kalau ditarik, Bu, Pak ya, kambing kalau ditarik buntutnya atau ininya, dia mundur tali. Betul apa betul? Pak. Ini tali, kita tarik nih talinya. Kambing mundur apa maju? Mundur. Masih sabar kan? Itu baru atu. Itu filosofisnya. Makanya para al-anbiya itu betul Allah didik untuk memelihara yang namanya kambing. Kesabarannya. Saat itu baginda Rasul sudah dititipi mungkin puluhan bahkan ratusan kambing. Bagaimana coba ngaturnya? Harus sabar, benar-benar sabar. Kalau ditarik dari belakang, dia baru maju. Itu kambing. Makanya harus sabar. Setelah itu beliau diajak oleh pamannya untuk ke negeri Syam berdagang. Di perjalanan sampai satu negeri daerah, ada salah satu pendeta yang namanya Buhairah. Beliau ini Allah takdirkan minta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya, karena dia bernazar kalau nanti saya bisa bertemu dengan baginda Rasul, Nabi yang terakhir, maka saya akan beriman kepada Nabi tersebut. Saya akan sampaikan risalah yang dulu dia pernah dapat dari yang namanya kitab Injil yang sebenar-benarnya. Datang dari kejauhan. Siapa rombongan tersebut? Kenapa? Karena di atasnya ada yang namanya awan menaungi baginda, menaungi rombongan tersebut. Karena salah satu syarat daripada isyarah Nabi akhir zaman memiliki kriteria, salah satunya dinaungi oleh awan. Terus datang, wahai para penjagaku, wahai para pengikutku, siapa gerangan mereka? Panggil ke sini, saya akan jamu mereka. Hadirlah mereka, diundang ke kerajaan ataupun ke istana pendeta tersebut. Terjadi dialog, apakah benar kamu dari Arab? Betul.
Siapa orang tersebut? Apakah dia benar-benar yatim? Sudah tahu dia, Pak. Pendeta tersebut sudah tahu bahwasanya anak ini yatim karena sudah ada tanda kenabian. Betul, ini bukan anak saya, tapi ini anak adik saya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Oke, dijamu semua rombongan. Tolong, satu pesan saya, segera bawa pulang nih anak ke Mekah lagi. Khawatir orang-orang Yahudi tidak suka, maka akan membunuh anak tersebut. Tuh baginda Rasul, sudah banyak yang ngincar, masih kecilnya sudah ada yang ngincar, balik lagi. Selanjutnya kita sedikit bersejarah. Setelah itu baginda Rasul ketika umur remaja, beliau mengembala kambing. Di umur 25 tahun, sebelumnya 20 tahunan beliau berjumpa, karena beliau memiliki kriteria yang Masya Allah. Ada salah satu kriteria ataupun predikat yang disandangkan kepada baginda Rasul. Apa? Bapak masih ingat, Pak? Baginda Rasul terkenal dengan sifatnya yang Al-Amin, betul. Orang yang dapat dipercaya. Orang kalau nitipin apa-apa ke beliau orang percaya karena beliau amanah sekali. Terkenal yang namanya Al-Amin. Sampai terdengarlah oleh Siti Khadijah. Ibu tahu Siti Khadijah, Bu? Waktu itu adalah saudagar kaya raya yang mungkin 3/4 kekayaan Mekah pada waktu itu, setengah sampai dengan 3/4-nya itu dimiliki oleh Siti Khadijah, kaya raya banget. Maka disuruhlah pembantunya yang namanya Maisarah. Maisarah itu bukan cowok, bukan cewek ya, tetapi ikhwan Maisarah. Wahai Maisarah, kau tanyakan kepada Muhammad, karena waktu itu belum dijadikan seorang nabi. Ya, saya sampaikan, kalau dia mau silakan bawa perniagaan ini untuk dia dagangkan ke negeri Syam ataupun daerah lain. Disampaikanlah, karena dia tahu kriteria beliau Masya Allah memiliki budi pekerti yang mulia, Al-Amin. Sehingga ringkas cerita, maka Rasulullah Muhammad pada waktu itu setuju untuk menjalankan perniagaannya. Bu, Ibu, Bu. Jadi perniagaan baru kali itu yang diberikan, diamanahkan kepada orang yang sebelumnya itu tidak ada seperti itu. Artinya lebih besar, bahkan berlipat-lipat ganda diberikan amanah kepada baginda Rasul. Maka berangkatlah baginda Rasul berdagang, sekian bulan berdagang, pulang lagi, dilihat, diperhatikan sama Maisarah. Masya Allah, baru kali ini dia bisa melihat seorang yang berdagang dengan jujur. Pak, baginda Rasul dulu mau berdagang, ini minuman, modalnya gopek misalnya. Ngomong, Pak, ini harganya gopek, Bapak mau ngasih untung berapa? Kayak gitu dulu. Ini modalnya gopek, mau untung berapa? Silakan. Mau ngasih 600, 700 perak atau berapa silakan. Itu baginda Rasul. Justru dengan jujur seperti itu, perniagaannya Masya Allah laku dengan keras. Baru kali ini, karena sifat al-aminnya, amanahnya, dan orang yang dapat dipercaya, itu baginda Rasul. Kalau kita bilang apa, Pak? Ini 500 perak misalnya, kita udah jual cenggu misalnya kan, 1.500, kita orang 1.000, waduh belum dapat untung itu, paling udah gopek, udah banyak, kita hampir 50%. Tapi dalam perniagaan silakan saja, ngomong yang jujur-jujur saja. Kita udah naikkan berapa persen sekarang, silakan, nggak ada masalah. 100% nanti biar ada spare untuk negosiasi ya Pak ya. Betul Pak. Modal gopek 1.500, ada yang nawar 1.000, ya udah 700 jadiin, ada untungnya. Itu baginda Rasul. Maka akhirnya Siti Khadijah minta kepada saudaranya untuk melamar. Jadi dia duluan. Kalau memang bersedia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad pada saat itu untuk dinikahkan dengan saya, tolong mintakan. Akhirnya disambutlah, diterima
permintaan daripada Siti Khadijah. Jadi boleh Bu, kalau ada anak gadis yang pengen sama cowok udah soleh, ketahuan solehnya, dia minta, boleh minta aja, daripada nanti cowoknya dapat orang lain kan. Udah ganteng, baik hati, pinter, kaya raya, minta aja Bu. Tapi kita menyesuaikan diri juga Bu. Siti Khadijah kan orangnya juga akhlak mulia, terhormat, kaya raya juga. Maka ketika dia minta itu pun tidak maksa. Tapi alhamdulillah terjadilah pernikahan antara baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Di umur berapa Bu Rasul nikah Nabi Muhammad? Siapa tahu Adik? 25 tahun. Jadi umur 25 tahun itu kematangan seseorang untuk menikah. Mudah-mudahan yang belum menikah didapatkan jodoh yang soleha, amin. Bagi yang akhwat dapat yang soleh, yang solih dan soleha, pokoknya yang baik. Lanjut ya. Sambil dimakan nggak apa-apa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, setelah fase Khadijah ada namanya fase perjalanan baginda Rasul, kehidupan sama. 25 tahun beliau nikah, berdagang masih berdagang, berkeluarga masih normal berkeluarga, sampai dia punya putra berapa? Siapa tahu? Putra baginda Rasul ada berapa orang? Ada berapa? Banyak, ada 6. Yang masyhur dikenal ada yang namanya Siti Fatimah, ada Abdullah, ada Qasim, ada Zainab. Kurang lebih ada 6 putra Rasulullah, dan itu harus tahu kita. Sampai 35 tahun. Ini kondisi saat itu, saya ini mau apa? Sudah 35 tahun belum ada isyarat mau jadi nabi ataupun ada risalah yang Allah akan titipkan. Tapi tanda itu sudah ada. Maka ada yang namanya fase berbuah hiro. Apa Ibu? Fase berbuah hiro, beruzlah, mengasingkan diri. Umur 35 tahun baginda Rasul mengasingkan diri. Akhirnya dia izin sama istrinya Siti Khadijah, saya akan ke Gua Hiro. Dibawalah perbekalan, berangkatlah ke Gua Hiro, kurang lebih 2 jam perjalanan, naik ke atas. Kalau yang sudah umroh tahu Bu ya, ke ujung sana. Kalau yang masih sehat insya Allah kuat, 2 jam kurang lebih ke Gua Hiro. Mudah-mudahan kita bisa berangkat umroh semua, amin. Amin. Bolak-balik bawa buat 2 bulan perbekalan. Selama di sana beliau beruzlah, itu artinya mengasingkan diri Bu. Berdiam diri. Saya ini mau ngapain? Kalau orang-orang di Indonesia mungkin bertapa ya. Bertapa itu mengasingkan diri, tergantung niatnya. Ini baginda Rasul mengasingkan diri, minta petunjuk mau ngapain, karena belum ada risalah. 5 tahun bolak-balik belum ada jawaban. Balik lagi ke rumah, siapin perbekalan sekian bulan, berangkat lagi ke Gua Hiro. Begitu terus selama 5 tahun. Barulah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala datang yang namanya malaikat Jibril alaihi salam. Pak, Bapak, kalau malam-malam Pak di atas jam 12 misalnya, sepi, nggak ada orang, kita bunyi geletak aja, itu pikiran kita udah macam-macam. Tikus apa kucing? Jangan-jangan, ya Bu. Kalau ibu-ibu apalagi kan? Ada suara-suara yang asing, itu udah ngeri. Pak, bangun Pak, ada apa? Padahal kucing doang lewat. Itu baginda Rasul. Di Gua Hiro gelap, zaman itu belum ada penerangan. Datang langsung menyekap baginda Rasul. Disekap baginda Rasul, disekap hadirin. Disekap dari belakang. Lah kita aja dicolek doang langsung loncat kali. Apalagi malam-malam di kuburan udah nyolek, suara dong udah kabur. Baginda Rasul di Gua Hiro disekap. Apa yang dikatakan makhluk tersebut? Sebelum tahu.
Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca, kata Rasul. Karena Rasul saat itu memang Allah takdirkan tidak bisa baca tulis. Bukan berarti baginda itu tidak pintar, tetapi Allah takdirkan supaya firman Allah terjaga, bukan karangan manusia tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Surat Al-Alaq, Bu, yang pertama kali 1 sampai dengan 5. Bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini surat pertama kali yang turun, namanya surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan Khaliqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, Tuhan kamu yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan dari tidak tahu menjadi tahu. Itu surat pertama kali yang turun kepada baginda Rasul, dan sejak saat itu baginda Rasul disematkan, diangkat menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada risalah. Pada kapan? Ada yang mata di tafsirnya itu di bulan suci Ramadan. Maka ada nanti khusus bahasanya. Pulang baginda Rasul, langsung pulang. Udah 5 tahun ada yang datang nggak kelihatan, nggak memperkenalkan diri, langsung nyekep, Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad. Pulang langsung ke Siti Khadijah, gemeter baginda Rasul. Ada apa ini? Tentunya kata Siti Khadijah, wahai Rasul, suamiku yang ganteng, suamiku, ditentramkan beliau. Karena memang salah satu saudaranya, sepupunya adalah seorang pendeta. Beliau juga sudah tahu tanda-tanda kenabian beliau ini. Sabar wahai, terimalah, diberikan senang, dihibur baginda Rasul. Karena engkau akan menjadi orang yang terpilih untuk menjadi nabi yang terakhir. Itu proses bergua Hira. Umur 40 tahun baginda Rasul diangkat menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sholawatan dulu ya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah. Subhanallah. Makarimal akhlak. Sungguh aku diciptakan, aku diutus ke muka bumi ini dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Karena orang dilihat itu bukan karena kepintarannya, Pak. Betul. Orang dilihat bukan karena kayanya. Betul apa benar?
tetapi yang paling utama adalah adabnya, akhlaknya. Makanya dikatakan juga sebuah qaul mengatakan al-adabu qabla al-ilmi, adab itu sebelum daripada ilmu. Bagaimana dia menghormati yang tua. Kalau kita lewat ada orang tua, assalamu alaikum, assalam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda, karena itu bagian daripada akhlakul karimah, contoh yang diberikan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hormatilah tamumu. Bu, Bu, mudah-mudahan dapat rezeki banyak. Bapak juga ya, Bu. Kalau ada tamu hadir ke rumah, assalamualaikum, nggak punya sofa, nggak usah malu, siapin tempat yang benar. Tapi kalau kita misalnya istri nggak ada suami, jangan suruh masuk, Bu. Apalagi kalau sudah ada pesan, kalau nggak ada saya jangan suruh masuk tamu. Di depan saja nggak apa-apa, di teras. Hidangkan air putih, kasih air putih nggak masalah. Karena bagian daripada ikramut doib, memuliakan tamu. Ini ajaran baginda Rasul yang sederhana saja, tetapi memiliki makna yang tinggi, menghormati tamu. Kalau kita datang, Bu, dicuekin, gimana rasanya, Bu? Pak, datang jauh-jauh dicuekin, gimana rasanya? Boro-boro dikasih minum, ngobrol di depan pagar doang. Jauh-jauh datang 2 jam dari misalnya dari Bandung datang ke Jakarta. Sampai sana nggak ada orang, ada yang nerima, cuma sampai depan doang. Air putih kagak keluar, gimana rasanya? Itu analogi. Makanya kalau kita nggak punya minuman yang manis, air putih aja dikasihin ke orang itu udah seneng bener, Bu. Dia dihargai kita. Itulah contoh dari Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka katakanlah yang benar, atau kalau dia tidak tahu, lebih baik kita diam. Bu, diam saja, Bu. Ini ada orang ngomongin si Anu nih. Betul. Gosip ya. Ini nggak bapak-bapak, nggak ibu-ibu, saya dengar ke bawah. Itu nggak boleh ngomongin orang, Bu. Kalau ada yang gitu diem aja. Karena apa? Kalau kita ngomongin orang, dosa yang kita omongin diambil sama kita, pahala kita diambil sama dia. Betul. Makanya nggak boleh gibah, ngomongin orang apalagi yang jelek-jelek. Kalau yang bagus namanya tahadus binikmah, untuk contoh boleh-boleh saja. Tapi kalau ngomongin orang yang jelek-jelek itu namanya gibah. Bagaikan makan bangkai saudaranya sendiri, itu ada dalilnya. Kalau kita dalam keadaan kayak gitu, ingetin, langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, ngomongin apa aku tadi gitu. Ya, betul. Ini saling ingetin aja, Bu, ya, buat al-fakir juga. Kemudian, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarrahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka jangan sakiti tetangga kalian. Ini ada hadisnya, tetangga kalian jangan disakiti. Kenapa? Karena, Bu, yang pertama kali tahu seumpama ibu sakit atau anak kita sakit, yang pertama kali tahu adalah tetangga kita. Betul. Memang saudara kita yang di Bandung tahu, untuk awal-awal belum tahu. Tapi pertama kali ada kemalingan, ada kebakaran, ada kecurian, apapun bentuknya, yang pertama kali tahu adalah tetangganya. Baru kita ngabarin yang lain, apalagi musibah kematian ataupun meninggal. Maka jangan sakitin tetangga kita. Kita punya misalnya lagi masak. Bapak? Air putih ada.
Seumpama kita masak sayur lodeh, ya, sayur asem atau ikan asin kan kalau siang hari sumringah baunya masya Allah tabarakallah. Itu kalau kita ada rezeki bagi tetangga bu, jangan baunya doang. Apalagi kalau masak semur jengkol ya, sedap bener, bagi. Nggak bisa banyak, pokoknya bagi. Itu bagian daripada tahabu, tahabu, memberikan hadiah dan rasa sayang terhadap tetangga kita, memuliakan tetangga kita. Itulah ajaran yang diberikan baginda Rasul. Tidak hanya urusan yang kecil, personal, pribadi, urusan negara pun beliau contohkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang mulia. Allah berikan predikat orang yang mulia adalah baginda Rasul. Wa innaka, di dalam ilmu balaghah, innaka taukid, penekanan innaka, engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang mulia. Berarti harus kita tanamkan kepada saudara kita, kepada anak kita, bahwasanya suri tauladan yang jelas-jelas dijadikan contoh adalah baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diminta untuk bersolawat. Hadisnya dalilnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi, apalagi kita selaku umatnya. Bagaimana solawatnya? Di at-tahiyatul terakhir itu yang sempurnanya. Kalau kita nggak sempat banyak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nggak pakai Sayyidina pun tidak masalah. Saya tidak mau membahas tentang khilafiyah di sini. Sama-sama bu, biar tahu sholat seperti apa. Allahumma, sama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu kita harus amalkan. Orang yang banyak istighfar, banyak bersolawat, yakin Allah akan cukupkan segala urusannya. Yakin. Karena apa? Itu bagian daripada doa kita. Minta kepada Allah, malaikat mendoakan, dan kalau baginda Rasul kita memberikan doa kepada beliau, Allah berkahi beliau. Itu cintanya kita kepada baginda Rasul. Banyak solawat. Sederhana, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 100 kali dalam sehari. Habis subuh misalnya lagi jalan, silakan. Yakin Allah mudahkan urusan kita. Yang sempit rezekinya Allah lapangkan. Benar-benar ya. Banyak selawat dan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. 100 kali, selawat 100 kali yang tadi. Amalkan itu, yakin Allah akan berikan jalan keluar kepada kesusahan hidup kita. Mudahkan semuanya insyaallah. Nanti untuk istighfar kita lanjut di pekan selanjutnya ya insyaallah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mudah-mudahan rumah makan gratis ini Allah berkahi. Allah datangkan donatur yang banyak sehingga semakin bisa memberikan manfaat untuk umat. Bapak-bapak semua yang hadir hari ini, Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan rezekinya. Yang belum umroh dan haji, Allah datangkan ke Baitullah, bisa umroh dan haji, amin. Semua santri bisa haji dan umroh, amin. Semua yang hadir saat ini Allah berikan rezeki yang banyak dan tentunya bermanfaat untuk umat. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tolong aminkan Bu ya, tolong aminkan Bapak-bapak semua yang hadir. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah yang masih hidup maupun telah meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dosa ibu bapa kami ya Allah. Kasihilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami waktu kecil ya Allah. Ya Allah, jaga kesehatan kami semua ya Allah. Murahkanlah rezeki kami semua ya Allah. Murahkanlah urusan kami semua ya Allah. Juga orang-orang di sekitar kami ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah, juga orang-orang di sekitar kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami juga orang-orang di sekitar kami ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah, berkhusus untuk rumah makan gratis yang ada di Cilangkap ini ya Allah. Datangkanlah para donatur yang banyak ya Allah, sehingga bisa memberikan manfaat untuk kami dan untuk umat ya Allah. Rumah makan yang ada di Ciang sana, yang ada di Volvo Pasar Minggu, yang ada di daerah-daerahnya Allah, mudahkanlah ya Allah program ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kesehatan kepada para donatur kami ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka ya Allah, rezeki mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah, yang bisa mentelaudani baginda Rasul sebagai uswatul hasanah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Kelak wafatkanlah kami semua ya Allah dengan dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, mengucapkan kalimat thayyibah ya Allah. Sama-sama ya Allah. La ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah kami umat yang senantiasa taat kepadamu ya Allah, taat kepada baginda Rasulmu ya Allah, sehingga kami selamat ya Allah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkanlah kami semua ya Allah fid dunya wal akhirah. Selamatkanlah kami semua ya Allah fid dunya wal akhirah. Masukkanlah kami ya Allah ke dalam surgamu ya Allah, berjumpa dengan baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Terakhir ini doa juga, ini sering saya sampaikan Ibu ya, tapi enggak jangan bosan jalan-jalan ke Ciawi. Saya ulangi Bu ya, jalan-jalan ke Ciawi, jangan lupa beli mochi. Insya Allah ada rezeki, kita semua bisa umroh dan naik haji. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.